Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Husna Rizkia. Kali ini saya mau update nih ke teman-teman tentang pemenuhan SKP tenaga kesehatan nih di Pelantaran Satu Sehat Kementerian Kesehatan. Apakah dari semua ranah? Nah, perlu teman-teman ketahui ya. Jadi, mulai September 2024 tepatnya tanggal 20 September telah diketok palu keputusan Menteri Kesehatan untuk pemenuhan SKP yang terbaru ya. Jadi di sini saya coba share ke teman-teman, bagi yang belum update, belum tahu, teman-teman bisa lihat rangkumannya ya. Saya mencoba untuk merangkum, semoga bisa membantu teman-teman. Sebelumnya teman-teman bisa subscribe dulu ya, biar nggak ketinggalan info terbaru dari saya, dan juga jangan lupa share jika info ini memberikan manfaat. Nah, kita balik lagi nih ke KMK yang terbaru tanggal 20 September 2024. Nah, teman-teman bisa nih lihat ataupun baca-baca kalau pengen tahu apa aja yang ada di dalam pedoman ini ya. Jadi pedoman tentang pengelolaan pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan ya. Nah, pengen baca file lengkapnya, alamatnya udah saya taruh di sini ya. Kalian tinggal klik aja. Nah, di sini teman-teman untuk pemenuhan SKP setiap profesi itu beda-beda ya. Kalau untuk dokter itu 250, dokter spesialis 250, kalau bidan itu 50, perawat itu 50, di KMK itu ada ya, di lampirannya itu ada semua ini ya. Teman-teman bisa lihat kalau misalkan pengen lebih detail ya. Nah, untuk ranah pemenuhan satuan kredit profesi itu ada 3 ranah ya. Jadi nggak cuma dari seminar aja. Nah, ada dari pembelajaran, jadi pembelajaran itu seminar itu ya. Kemudian pelayanan dan pengabdian. Nah, besaran SKP yang diberikan ditentukan dengan standar umum Kementerian Kesehatan dengan pertimbangan masing-masing kolegium profesi. Nah, yang sebelumnya tabel yang tadi itu ya, yang ini ya. Nah, pemenuhan aspek ini dari pembelajaran itu di Satu Sehat ya, teman-teman. Jadi bukan seminar yang offline kayak gitu. Jadi semuanya di Satu Sehat. Kemudian kalau pelayanan itu teman-teman bisa ngupload manual di Satu Sehat ya, bisa berupa logbook pelayanan profesi, tervalidasi fasilitas kesehatan, dinas kesehatan dan lainnya, atau bisa melalui electronic medical record atau RMI, rekam medik elektronik ya. Nah, kemudian pengabdian masyarakat itu bisa dari bakti sosial, relawan, dan validasi lembaga dinas terkait. Nah, nanti untuk contohnya ini saya kasih di akhir ya. Untuk komposisi pemenuhan SKP dalam 3 ranah itu berdasarkan keputusan yang terbaru tanggal 20 September 2024 itu seperti ini ya teman-teman ya. Mungkin sebelumnya saya pernah upload video tentang pemenuhan SKP itu di KMK yang lama. Nah, untuk yang terbaru teman-teman bisa pedomannya ini aja ya. Jadi untuk komposisinya itu untuk pembelajaran, pelatihan, seminar, workshop itu minimal 45% dari target gitu ya. Jadi kalau misalkan dari 250 ya targetnya, nah minimal untuk ranahnya ini ada 45% dari 250 tadi gitu ya. Jadi ini untuk kondisi umum. Kalau misal kondisi khusus, misalkan di daerah di TPK, penugasan khusus kayak Nusantara Sehat kayak gitu, minimal 25% gitu ya. Nah, untuk pelayanannya itu minimal 35% dari target SKP-nya gitu ya. Kemudian kalau di kondisi khusus minimal 55%. Jadi lebih banyak pelayanannya ya daripada pembelajarannya, mungkin karena sinyalnya ya. Kemudian dari pengabdian masyarakat nih ya, misalkan kayak COVID kayak gitu dulu kan pernah ya. Nah, itu minimal 5% dari target SKP-nya. Nah, sama ya di kondisi khusus juga 5% gitu. Dan semua ranah ini misalkan kalau misalkan udah nih tercapai minimal 45%, nah untuk ranah selanjutnya bagaimana? Bisa diambil dari semua ranah. Kalau mau ambil ranah pembelajaran 250 di pembelajaran aja juga nggak masalah. Kalau pengen ambil 250 dari pelayanan aja juga nggak masalah. Kalau misal yang penting target minimalnya ini dicapai dulu ya.
Nah, ranah pembelajaran dengan komposisi minimum yang wajib dipenuhi adalah 45% dari total SKP profesi dalam profesi 5 tahun, dalam periode 5 tahun ya. Kemudian ranah pelayanan dengan komposisi minimum yang wajib dipenuhi adalah 35% dari total SKP dalam 5 tahun. Ingat ya, dari 5 tahun. Ranah pengabdian dengan komposisi pengabdian masyarakat ya, itu 5% dari total SKP profesi selama 5 tahun juga. Nah, sisa presentasi dapat dikumpulkan dari ranah manapun gitu ya. Jadi seperti yang saya jelasin tadi ya. Kemudian kewajiban pemenuhi SKP tahunan itu minimal 20% dari presentasi minimum ranah pembelajaran. Jadi setiap tahun itu kalian harus minimal 20% dari presentasi minimum. Jadi misalkan nih, kalau mau ambil dari ranah pembelajaran kan 45% dari 250 SKP ya. Jadi setiap tahunnya itu 20%-nya harus ada pembelajarannya gitu ya. Nah, target SKP setiap profesi wajib dicapai dalam 5 tahun. Jadi nggak boleh dirapal gitu ya kayaknya ya. Misalkan mau mati SKP-nya 2026, dirapel semua 250. Nah, kayak gitu sepertinya kurang bagus ya. Yang di sini yang diminta adalah setiap 5 tahun. Nah, setiap tahunnya ada minimalnya juga nih. Nah, ini adalah contoh perhitungan SKP di KMK yang terbaru di profesi dokter di kondisi umum ya. Nah, kondisi umum dokter itu kan 250 SKP nih ya dalam 5 tahun di pemenuhan 3 ranah ya, kayak saya tadi jelasin. Nah, misalkan nih dia kan 45% itu adalah 112,5 SKP ya. 45% dari 250 SKP. Nah, proporsi pembelajaran itu karena pembelajaran tuh ada seminar, ada workshop, ada webinar. Nah, di seminar itu komposisinya 50% dari 112 SKP. Jadi dapatnya 56,25 SKP ya. Kemudian workshop itu 45 SKP dan webinar itu adalah 11,25 SKP. Nah, kenapa seperti ini? Nah, ini udah dari sonoknya ya. Dan misalkan nih, kenapa seminar 50%? Nah, itu dari sonoknya ya. Kemudian nih, kalau pengen dapat 112,5 SKP selama 5 tahun, berarti kamu untuk seminarnya itu perlu 12 seminar selama 5 tahun biar dapat 56,25 ini ya. Kemudian kalau workshopnya kamu harus punya 5 workshop selama 5 tahun. Kemudian kalau webinar itu perlu 3 webinar selama 5 tahun supaya dapat 11,25. Nah, kalau di total ini semua dapat minimal lah 112,5 SKP ini selama 5 tahun. Nah, kalau udah dari ranah ini udah dapat nih 112,5 SKP, untuk sisanya berapa untuk dapat 250 ini, sisanya gimana? Bisa ambil dari pembelajaran, bisa dari ranah pelayanan juga bisa, dari ranah pengabdian juga bisa. Nah, kalau misalkan mau adil nih, mau tiga-tiganya mau diambil nih ya. Nah, berarti ranah pelayanannya itu 87,5 gitu ya misalkan. Kalau misalkan mau lebih juga nggak masalah gitu ya. Kan udah dapat minimal yang 2,5 SKP ini. Maaf, 112 maksudnya ya, 112,5 SKP ini. Nah, kemudian pengen dapat SKP selanjutnya nih, aku pengen ranah pelayanan gitu ya. Hitung aja misalkan 87,5 SKP aja gitu ya. Itu pemeriksaan diagnosisnya kurang dari 25 pasien per bulan. Ingat ya, per bulan itu dapat 2 SKP teman-teman ya. Jadi kalau pengen 1 tahun itu terkumpul 24 SKP ya kan, 1 bulan kan 2 SKP ya. Berarti kalau setahun kan 24, atau bisa diakumulasikan 5 tahun tuh 120 SKP ya. Jadi kalau misalkan 112,5 ditambah 120, nah lumayan ya kan, bisa dapat ya, masih kurang bisa diambil di ranah pelayanan lainnya, misalkan di ranah pengabdian gitu ya. Nah, ranah pengabdian ini minimal 5% nih. Jadi kalau pengen ngambil 5 tahun itu pengabdian aja, nah kalian minimal 12,5 ini ada gitu ya. Kemudian penyuluhan kesehatan ya, ranah pengabdian ini di penyuluhan kesehatan ya, 3 SKP per kegiatan. Jadi misalkan kalau kegiatannya itu ada 4 penyuluhan gitu ya, jadi
selama 5 tahun itu cukup ngasih 4 penyuluhan aja, 4 kegiatan. Nah, bukti-buktinya untuk ranah-ranah yang 2 ini gimana nanti di akhir ya. Yang penting teman-teman udah paham nih ya, semoga. Jadi untuk penghitungan ranah 250 SKP ini gimana gitu ya. Oke, kalau misalkan di ranah aku mau ambil di pelayanan aja deh, aku nggak mau ranah pembelajaran atau pengabdian, ya nggak masalah. Yang penting kalian 87,5 ini selama 5 tahun ini tercukupi dulu ya. Jadi kalau mau ambil ranah intinya minimalnya ini dicukupin dulu, untuk sisanya bisa ambil yang lainnya gitu ya. Nah, untuk perhitungan nilai SKP ranah pelayanan itu bisa di RME ya, bisa di RME. Bagi yang belum menggunakan RME, kegiatan pelayanan keprofesian tersebut diberikan nilai sebesar 50% dari nilai SKP setiap kegiatannya yang tercantum dalam pedoman ini. Saat ini masih belum terintegrasi ya, sehingga belum berjalan aturan ini. Namun jika sudah terintegrasi maka aturan pun berlaku gitu ya. Misalkan kayak ini nih, kalau dokter ya, kurang dari 25 pasien per bulan itu kan 2 SKP ya. Kemudian lebih dari 25 pasien itu 3 SKP. Nah, ya. Jadi untuk maksimal SKP selama 5 tahun itu adalah 75 gitu ya. Nah, kemudian buktinya apa? Bisa rekam medik, bisa rekam kegiatan selama 6 bulan atau per tahun ya, direkap gitu ya. Jadi tanda tanganin pimpinan lembar resmi fasilitas kesehatan atau institusi. Bagusnya sih ada kopnya ya, ada kop kesehatan, kemudian ditandatangani oleh pimpinan kesehatan kalian. Kalau di puskesmas ya kepala puskesmas, kalau misalkan di rumah sakit ya bisa kepala ruangan ya, kayak gitu ya, kepala ruangan atau ya kasubagnya kayak gitu ya mungkin ya. Nah, ini ya, kemudian kalau misalkan bidan, nah bidan gimana? Kalau ibu hamil gimana ngitungnya ya? Ini ya, asuhan ya, asuhan. Jadi kalau misalkan kurang dari 10 kegiatan itu 1 SKP per bulan ya. Jadi kalau misalkan kalian punya melayani 20 ibu hamil, nah udah dapat 2 SKP nih ya sebulan. Jadi kalau misalkan ada lebih dari 10, lebih dari 20 kayak gitu, tetap hitungnya 2 SKP ya. Kalau misalkan kurang dari 10 kegiatan itu cuma 1 SKP gitu ya. Aku pasiennya cuma 2 nih per bulan ibu hamilnya, berarti dapat 1 SKP. Kemudian kalau aku punyanya 25 ibu hamil dalam sebulan, berarti dapat 2 SKP gitu ya. Nah, untuk buktinya ini ada di rekam medik ataupun rekam kegiatan ya, rekap kegiatan. Nanti contohnya saya taruh di bawah. Dan untuk maksimalnya itu adalah 30 SKP per 5 tahun ya, teman-teman ya. Maksimal SKP per 5 tahun itu adalah 30 SKP. Oke. Nah, pengabdian masyarakat di ranah C ya. Jadi contohnya seperti ini ya, bisa di lokal. Kemudian kalau lokal ya 10 SKP, kemudian kalau minimal peserta 20 orang itu 3 SKP per kegiatan ya. Biasanya kan kalau penyuluhanku banyak ya sampai 50. Nah, itu satu kegiatannya itu bisa kalian dapat 3 SKP ya. Enak kan ya kalau pengabdian. Dokumentasi kegiatan pengabdian dapat dibuat oleh institusi penyelenggara kegiatan pengabdian atau dapat berupa surat keterangan, surat tugas dari instansi pemberi tugas ya. Ketentuan dasar kegiatan pengabdian sebagai berikut: kegiatan pengabdian yang dilakukan harus berkaitan dengan kesehatan ya. Kemudian, kegiatan dapat dilakukan oleh institusi manapun dan tidak membutuhkan persetujuan Kementerian Kesehatan dalam penyelenggaraannya ya. Namun diwajibkan untuk berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan atau instansi layanan kesehatan milik pemerintah setempat, misalkan Dinas Kesehatan atau dinas atau puskesmas kayak gitu ya. Yang penting ada surat tugasnya, misalkan ada sertifikatnya gitu ya. Nah, misalkan kalau teman-teman udah mencukupi nih 250 SKP, ataupun kalau bidan dan perawat itu kan 50 SKP ya. Nah, kalian buat surat pernyataan kecukupan SKP, kemudian tanda tangan materai 10.000. Nah, ini dua hal ini, surat pernyataan sama barcode ini diserahkan ke Dinas
SP yang asli ya. Nanti Dinas PTSP scan atau secara manual juga bisa. Nah, kalau misalkan udah kata-katanya tercukupi, nah itu kalian bisa dapat SIP dari Dinas PTSP kalian gitu ya. Dengar-dengar yang terbaru ini kemarin kalau misalkan ada yang belum tercukupi tapi udah dapat 50 SKP lebih atau 250 SKP lebih, itu cukup melampirkan satu sehat yang ada grafiknya itu ya teman-teman ya. Di situ kan ada grafik kecukupan SKP. Nah, kalian bisa print itu dulu kalau misalkan belum sinkron antara di SKP platform sama di SKP yang barcode ini ya. Nah, seperti itu. Kemarin sih seperti itu ya di YouTube-nya Kementerian Kesehatan gitu. Kalau misalkan ada yang belum cocok gitu ya, misalkan itu. Nah, cara inputnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya ya. Bisa scroll tentang menu input kegiatan pelayanan. Nah, di situ saya udah jelasin gimana cara inputnya. Untuk alamatnya kalian bisa cek di video di kolom atas sebelah kanan ya untuk alamatnya. Nah, ranah pembelajaran A ini di seminar itu mulai 1 Maret 2024 harus di Pelataran Sehat ya. Kalau yang di ranah B kalian sama di ranah C ini input secara manual ya. Nah, maksimal berkasnya itu 250 KB. Kalau misalkan mau dikompres ya di contohnya di I Love PDF gitu ya, situs gratisnya itu. Nah, ini adalah contohnya untuk surat di kop suratnya ya, maaf, untuk pelayanan. Nah, ini contohnya ada kop surat keterangan gitu ya. Yang bertanda tangan di bawah ini nama atasannya siapa, jabatan misal kepala puskesmas menerangkan bahwa namanya siapa, nomor SIP jangan lupa ya dicantumin nomor SIP, kemudian jabatannya apa misalkan dokter umum. Nah, ini ranahnya rekapannya ya. 2021 Januari imunisasi berapa, ANC berapa gitu ya. Ini kalau misalkan di bidan ya. Ini terdiri atasan, tanda tangan atasan, jangan lupa stempel. Nah, bisa aja kop suratnya seperti ini ya. Nama, nomor SIP, jabatan, periode dari 6 bulan atau 1 tahun gitu ya. Nama pasien, tanggal di noksa, kemudian pelayanan apa gitu ya. Nah, titik atasan. Kemudian di tabel berikutnya periode 2024 gitu ya. Kalau misalkan ini periode 1 tahun 2023, kemudian buat tabel lagi ya, periode 2024 kayak gitu ya. Kalau bisa seperti ini, bisa seperti ini ya. Jadi tidak ada patokan khusus dari Kementerian Kesehatan. Jadi disesuaikan aja dengan yang penting bisa dibaca ya teman-teman ya. Ini cuma contoh aja. Nah, ini contoh bukti rekapan di pelayanan ya, teman-teman ya. Ini ada kop suratnya, ada nama, nomor SIP, rentang bulan, periode ya, dari misalkan 6 bulan ya. Bulan Januari sampai Juni. Kalau misalkan setahun ya Januari sampai Desember gitu ya. Kemudian ini rekapannya ya. Kemudian ada tanda tangan dari kepala puskesmas atau penanggung jawabnya ya. Nah, disclaimer juga dari Kementerian Kesehatan itu tidak ada aturan baku format rekap dokumen yang dilampirkan. Yang penting tabel itu dibikin mudah dipahami ya. Jangan lupa cantumkan nomor SIP yang di sini ya. Nah, ini kalau untuk bidan ya, teman-teman ya. Nah, ini kalau misalkan ada imunisasi, hari, nama, umur, diagnosa, tindakan, jangan lupa untuk tanda tangan atasan. Nah, kemudian logbook. Nah, seperti ini kalau misalkan logbook ya, teman-teman. Ini kan mudah dibaca ya. Yang penting intinya mudah dibaca aja. Mau upload logbook bisa, buku register bisa gitu ya. Jangan lupa ada tanda tangan dari atasannya. Nah, untuk contoh bukti dokumen pengabdian, nah seperti ini ya, bisa surat tugas, sertifikat atau berita acara. Nah, untuk berita acaranya seperti ini ya. Misalkan seperti ini. Kan biasanya kalau kegiatan itu ada berita acaranya ya. Nah, kalau misalkan punya sertifikat, ya tinggal ngasih sertifikatnya aja, upload ya. Jangan lupa untuk tanda tangan ini harus ada semuanya, gitu. Nah, mungkin sekian dari sini teman-teman. Kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa komen di kolom komentar, ataupun bisa DM saya di Instagram, di TikTok, ataupun kalau ini bisa bermanfaat buat teman lain, kalian bisa share ke kawan lain biar banyak yang tahu tentang informasi terbaru ini ya. Jangan lupa subscribe dan hidupin tombol loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.